Hello watch lovers, apa kabar? Masih menyimpan jam-jam kuno kah? Atau masih hunting? Dan saya ingin update, sebenarnya saya ingin share aja beberapa jam yang masih sering saya pakai. Salah satunya ini, jam yang viewersnya paling tinggi di channel saya, Seiko 5. Ini memang udah nggak begitu akurat, jadi kadang telat semenit 2 menit gitu. Cuman bandel ya. Ini salah satu jam pertama yang saya review. Terus yang sering saya pakai di agenda formal adalah Titoni. Ini dari Swiss ya. Ini ada kisah menarik, nanti saya bikin video lain. Kali ini saya ingin share saja secara singkat, dan karena banyak pertanyaan. Pertanyaannya sederhana sekali, mendasar. Mengapa jam otomatis ketika diletakkan itu mati? Nah kan, bagi yang sudah tahu mungkin ya jelas, karena ini jam otomatis. Dan kadang matinya setelah 1 hari atau beberapa jam mungkin. Ada yang mungkin setelah 2 hari gitu ya. Sekaligus saya bukakan salah satu cashback dari Titus yang sering saya pakai. Nah, inilah mekanisme dari jam otomatis. Ini adalah untuk windingnya, automatic winding. Jadi ini berputar, lalu dia mengisi bekas di dalamnya, lalu bekas itu memutar bagian detiknya, dan juga menit, dan juga jam. Ketika bekas itu habis, maka dia akan berhenti. Nah, daya simpan bekas itu tergantung dari panjang pendeknya per atau bekas tadi, atau yang digunakan biasanya logam tertentu ya. Ini namanya balance wheel yang berputar-putar ini. Ini sebenarnya tidak berputar, hanya sebenarnya ke kanan dan ke kiri. Ada yang bilang itu per rambut dan sebagainya. Balance wheel inilah yang menjadi sebuah regulator atau yang mengatur cepat lambatnya atau apa ya, untuk kalibrasi jam. Titus ini agak kecepatan, mungkin dalam sehari bisa plus minus 5 menit gitu, belum saya adjust. Tapi ya it's okay. Dan ini salah satu jam yang menurut saya bandel. Ini made in Swiss ya. Nah, suaranya mungkin bisa kedengaran. Jadi ada suara inilah yang kita dengarkan ketika kita mendekatkan jam ke telinga. Jadi kalau dibuka cashbacknya dibalik, itu isinya seperti ini, jam otomatis tanpa baterai. Jadi jangan kaget kenapa jam saya mati gitu. Bukan mati, tapi harus diwind, diputar. Kalau dipakai di tangan harus digerak-gerakan atau diputar pakai windernya. Nah, contohnya Titoni ini bisa kita putar langsung pakai crownnya seperti ini, atau hanya digoyang-goyangkan. Ada suaranya. Nah, dia akan bergerak. Dan jam-jam ini sudah sangat tua. Ini sekitar tahun 70-an. Yang itu mungkin tahun 81 sekitar. Dia bilang 78. Ini juga tahun 83 sampai 85. Dan maklum kalau jam-jam seperti ini butuh diservis, dibersihkan di tukang servis. Dibersihkan itu ya mesinnya ini, belakangnya ini, parts-partsnya kadang diprotoli semua, dicopot semua, dipretelin ya. Lalu kemudian dimasukkan ke cairan. Biasanya ada yang pakai pertalite gitu ya, atau bensin gitu. Ada yang pakai cairan lain gitu, atau bensol gitu. Nah, itu untuk menghindari karat dan kotoran yang menempel. Jadi kalau ada karat atau kotoran, itu mesin tidak bekerja maksimum gitu. Ketika di wind, dia mungkin nyimpennya nggak bagus, atau ada yang menghambat gitu. Bahkan serpihan beberapa 1/milimeter saja bisa mengganggu kinerja jam. Jadi sangat maklum ketika jam-jam seperti ini butuh diservis berkala kayak motor, karena ini mesin ya. Jadi jangan bayangkan ini jam baterai yang hidup begitu saja. Ini adalah mesin, dan dalamnya dari logam serta ada batunya. Nah, itu jewel itu yang salah satunya yang merah itu jewel. Jadi ada tulisannya. Nah, di sini 77 jewel gitu.
Nah, itulah yang ditempelkan di situ. Sekian, saya pengen share ini aja karena banyak pertanyaan soal jam otomatis. Pada dasarnya seperti itu, jam otomatis cara kerjanya dengan mesin. Jadi kita nggak boleh nganggap ini sama dengan jam baterai. Dan makanya jam-jam seperti ini mahal, relatif mahal. Karena partsnya aja paling sedikit setahu saya ada sekitar 200-an parts di jam Citizen kalau nggak salah. Seiko lebih dari 400 kalau nggak salah. Yang terbaru mungkin sampai 700-an. Yang seperti ini jam-jam ada yang bilang in-house movement gitu. Ini bahkan lebih, ada yang sampai 1000 parts. Jadi itulah mahalnya jam-jam seperti ini. Oke, selamat memakai jam apapun yang teman-teman punya. Selamat menikmati koleksinya dan saya juga masih sering jual. Saya masih ada dua stok maaf. Salah satunya Rolex yang mohon maaf bukan Rolex yang original ya, tapi yang kopi, super kopi gitu. Lalu ada yang Swiss made juga tapi belum saya cek. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ciao.